Om Swastiastu. Sahabat Kuku TV, kali ini saya menjumpai seorang pakar dan penekun geguritan. Telah menciptakan ratusan geguritan berbagai judul. Beliau adalah Bapak Nyoman Suprapte. Dulu beliau adalah seorang PNS sebagai guru di kawasan Sulangai, Petang, Badung. Namun beliau meninggalkan zona nyaman sebagai seorang PNS untuk menekuni geguritan dan mengajarkan geguritan lintas generasi, mulai anak-anak, remaja hingga orang tua. Kita berbincang saja langsung dengan Pak Nyoman Suprapte yang dengan ketekunan dan kegigihannya pernah mendapatkan hadiah sastra Rancage pada tahun 2013 yang diterima di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Sebagian besar orang memimpikan menjadi seorang PNS karena PNS itu menjanjikan kehidupan yang layak, kehidupan yang sejahtera. Namun Pak Man pernah menjadi guru, bahkan berstatus PNS, justru meninggalkan impian banyak orang itu untuk menekuni geguritan. Apa yang melatar belakangi Pak Man untuk menekuni geguritan Bali ini, Pak Man? Puniki, jiwa tiang nika terpancing untuk menekuni sastra Bali, khususnya geguritan nika dari sejak SD. Nika dimotivasi oleh guru tiang yang kuliah di sastra Bali. Beliau mengatakan, wak Bali sing bisa ngomong Bali, ngoyong di Bali, mana dendo dari nak Bali ya. Nika yang terngiang dengan hal itu. Bagi anak sebaya tiang, nika bahasa guru yang dianggap biasa. Tetapi tiang pada waktu nika kebetulan tiang diajar dari sejak kelas 1 SD. Nah, nika tiang terngiang, apa sih yang dimaksud oleh guru tiang nika. Nah, setelah tiang kelas 3 SD, lalu tiang ada geguritan yang tiang ingat sampai sekarang karena itu sebagai tiang motivasi untuk belajar. Itu pupuh ginanti. Saking tuhu mana guru mituturin jening yani kawero kelwir senjata neda di prabotang sai kaangin ngaruruh merte saanun jeninge urip. Nah nika yang diberikan oleh guru tiang lagi satu. Nika beliau nika dan kuliah di sastra Bali, tetapi dia nika sebagai aktivitas penekun sastra Bali. Nah, dari satu bait nika lah termotivasi untuk tiang untuk belajar geguritan selanjutnya. Dan tetapi karena orang tua yang tidak memiliki pengetahuan di bidang fisiologi atau kejiwaan anak, apalagi ini ke orang tua yang dalam keadaan dan beda nabi, dalam keadaan sebab kekurangan, sehingga tidak bisa memikirkan, apalagi mengarahkan ke, oh anak saya mempunyai bakat seperti ini, saya arahkan kemari dia supaya menjadi seniman besar. Nah, dia tidak salahkan orang tua, karena begitu situasi dulu, karena dia yang bersurat nama orang kan? Nah, bukan main sulitnya orang tua mencari nafkah, membiayai anak. Nah, dia sendiri waktu itu untuk bisa masuk dengan jalan berjualan. Nah jadinya jiwa dia yang sebagai pendekun geguritan terpendam, terpendam sampai masuk di PGA. Setelah tamat PGA, maunya kan kuliah di sastra Bali kan, karena
dari SD ini jiwa nyastranya sudah ada, tetapi karena kesempatan tidak ada, masalah uang ke teman-teman, tetapi keinginan tetap berjalan sehingga tamat PGA maunya akan ke sastra Bali gitu. Orang tua tidak sanggup untuk membiayai. Akhirnya ada pembukaan seleksi PNS guru tahun 81, akhirnya yang ikuti pada waktu itu. Dan secara mungkin orang itu kebetulan tahun waktu itu dan proyek adalah Inpres, nama instruksi presiden, sehingga semua angkatan 81, 80 ke bawah nih kan, dari 82 lah ke bawah, semuanya diangkat, termasuk yang angkat 81 diangkat. Nah, selama dia mengajar kan, dan selama dia mengajar, jiwa nyastra dia kok tidak bisa gini, tidak bisa hilang kan, dan nah itulah sebabnya yang mengajar tidak memakai kurikulum kan, dan dia kebetulan itu guru agama. Nah, dia tidak memakai kurikulum karena dia lihat, dia rasakan hasil daripada kurikulum pada waktu itu tidak bisa membawa anak-anak ini mengarah kepada tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan oleh kurikulum nih. Maksudnya memang bagus supaya anak nih mempunyai budi pekerti yang bagus, yang baik, susila. Tetapi di dalam kurikulum nih ternyata lebih banyak nih adalah ke teori kan. Nah, dia tidak mau mengajarkan teori agama. Nah, dia langsung praktek nih dilakukan dengan jalan menyanyikan, dasang yang memotivasi tiang sebagai penyastra dari sejak kecil nih yaitu pupuh ginanti saking tuhu manah guru. Itu dia nyanyikan sama anak-anak sehingga asal ampun tamatan didikan tiang pasti dia hafal tentang nyanyi. Nah, dari hal ini dia berpikir dalam arti dia mengajarkan niki keluar dari kurikulum, berarti dia sudah tidak benar, maka sering akhirnya dipanggil, mendapat teguran daripada pimpinan, daripada penilik, karena nilai agama murid tiang tidak ada yang baik, karena anak tiang terus terang tidak bisa berteori agama, tetapi dari gaguritan itu perilakunya bagus begitu, nilai agamanya jelek, unikal kan. Sehingga yang sering ditegur karena masuk akal juga pimpinan mengatakan bahwa yang dipentingkan nilai karena yang tidak bisa terima tentang hal itu, karena bukan hanya saking tuhu manah guru aja yang berikan untuk melatih anak-anak tentang kesederhanaan, yang berikan gaguritan dan dengaden awak bisa depan anak ngadanin nikah dengaden awak bisa depan anak ngadanin ya. Janganlah kita menyatakan diri paling pandai biar kalau orang bisa menilai. Nah, satu bait gaguritan pupuh ginade nikah yang dikarang oleh Dalang Tasub, itu dia pakai motivasi untuk anak-anak supaya berperilaku dalam hidup sederhana. Nah, sebelum anak-anak berperilaku sederhana, dialah yang melakukan. Nah, sehingga itu yang sebagai dasar untuk dari pupuh ginanti ini ke anak-anak ini yang latih untuk mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, karena pengetahuan itu dipakai senjata untuk bekal kehidupan. Nah, setelah bisa ya aku harus sederhana gitu, sehingga dinyapokan di aku. Nah, dua bait itulah yang pakai untuk mengajar nilai agamanya cur. Nah, dari hal itu dia berpikir berarti saya sering dapat teguran, berarti saya tidak eksis di guru kan, dan yang dalam hati memakai bahasa Indonesia kan. Dan dengan dua nyanyian itu, saking tuhu manah guru untuk mengejar ilmu pengetahuan, dan dongaden awak bisa untuk kita berperilaku sederhana. Imbasnya nilai agama anak-anak rendah, namun budi pekerti mereka sangatlah baik.
Bagaimana Bapak mengambil kesimpulan waktu itu? Apakah sering dipanggil lagi oleh pimpinan kepala sekolah dan panelik? Dan apa alasan Pak Man teori itu terus maaf, Pak Man kan tidak suka teori ya, praktek itu terus Pak Man jalankan saking tuhu manah guru dong ada awak bisa. Niki, dia tetap aja disalahkan oleh pimpinan, oleh penilik, tidak mengajar sesuai dengan kurikulum, tetapi dia bersikukuh karena dia tidak mau menunjukkan teori, dia lebih cenderung menunjukkan praktek. Dia suruh cek karena dia pertama mengajar di Dharma Sabo, pimpinan yang di Dharma Sabo bisa memaklumi, pindah ke Sibang juga bisa dimaklumi setelah di Petang, itu tidak bisa dimaklumi, karena dia menuntut daripada nilai yang baik. Nah, dia berikan gambaran. Coba sebelum tiang ngajar di sini kan ada guru agama. Bagaimana sih ukuran perilaku anak yang diajar oleh guru agama bersangkutan setelah dia datang kemari? Nah, seandainya cara saya mengajar makin salah dengan tidak memakai kurikulum, nah dianggap tidak salah. Yang dipaksa mungkin untuk mengajar sesuai dengan kurikulum, saya tidak sanggup. Apa keputusan yang Pak Man ambil ketika itu? Niki sebelum tiang sebelum tiang mengambil keputusan, lalu pimpinan begini, nilainya nika dikatrol, kan itu nilai supaya bisa lulus nih dikatrol. Nah, sering akhirnya begitu, akhirnya tiang sendiri gini juga tidak enak dengan situasi seperti itu. Akhirnya bukannya itu menyebabkan dia berhenti jadi PNS. Nah, salah satu diantaranya dia akhirnya dengan legowo, dengan pokoknya tidak ada rasa apa-apa, akhirnya tidak aktif menjadi guru. Sejak tahun berapa itu Pak tidak aktif? Tahun 97. Tahun 97. Ya, 97. Saat itu sudah berkeluarga Pak? Ampun, Pak. Sudah punya anak? Punya anak 3 orang. Bagaimana istri atau keluarga reaksinya ketika Pak Man tidak aktif, mulai tidak mengaktifkan diri sebagai guru? Nah, reaksi istri jelas karena dalam keluarga roda ekonomi ini kan lancar, sehingga istri mengharapkan sekali untuk yang tetap mengajar, tetapi karena istri sendiri tahu tentang karakter dia yang punya prinsip, karena istri dia ini dari kata lamanya dari pacaran dah, dia ini tahu prinsip dia. Kalau dia sudah punya prinsip pasti tidak bisa lagi untuk diarah-arahkan. Sedangkan dari anak-anak terpukul dia. Di samping masalah ekonomi tidak bagus, terpukul. Ditanyakan oleh guru di sekolah pada waktu mengisi kisi-kisinya itu, data-data pekerja orang tua apa. Nah, di sana sering anak-anak terpukul dia. Mau ngisi apa. Nah, akhirnya yang ada salah satu anak yang terpukul sekali karena dia kecewa, yang lainnya kecewa sedikit, diisilah PNS gitu ya. Yang lainnya diisi karyawan, yang satunya kecewa bukan diisi buruh diisi buruh dia baca tapi dia tidak apa masuk akal juga karena dia terpukul sekali tentang itu. Pekerjaan apa yang Pak Man ambil ketika memutuskan untuk berhenti sebagai PNS? Berhenti jadi PNS itu yang tidak punya pekerjaan apa kan? Dia tidak gini. Kalau orang berhenti jadi PNS berarti dia tuh sudah punya pekerjaan dia ambil. Nah, dia tidak punya pekerjaan. Nah, karena tidak punya pekerjaan, uang tidak punya, anak-anak masuk. Nah, dia yang teringat
Karena pada waktu dia aktif jadi guru, nah, dia teringat di keluarga dia adalah dari luhur ini ke nyastra. Nah, dulunya ada leluhur dia ke, bukan leluhur paman, dalang hebat, wayangnya masih ada. Tidak ada yang mengambil pekerjaan. Nah, tidak ada yang mengambil, ampungan dia punya prinsip singidang, sehingga seorang pana ulian nyastra, ulian masanti, dia tidak ambil. Nah, setelah tidak jadi guru niki, ekonomi Tan Wendan kacau ampun keadaan rumah tangga. Nah, niko artinya Wendan suatu waris leluhur seperti itu, dia akhirnya bermain-main dengan logika kan, dan seandainya memang betul itu sebagai warisan leluhur yang harus dia laksanakan, berikan sekarang saya hidup yang layak. Nah, niki jek cara nak popolos kan, tiang matur ning ring sangat kemulan. Nggih yen jakti niki yang leluhur tiang niki nyastra, modwe keginan niki tiang jagi ngambil, sakabana dijen tiang nampen pengupuh jiwa sane padut. Nah, setelah nikah ternyata beberapa harinya nikah datang nikah salah satu daripada utusan sekolah, tiang disuruh untuk mengajar ekstra kidung di sekolah bersangkutan jika deng SMA 7 dan pasar kan. Tiang berpikir rago suwur dadi guru, kemudian pian rago dadi guru kan. Nah, dia mau balik kuri ya. Kukuh TV, kabar dari desa.